Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi setelah kemarin pembukaan materi yang pertama, materi tentang badai tsunami, pertolongan dan rizki dari Allah yang akan berlimpah kepada kita. Maka hari ini saya akan memulai materi kelas kita yang kedua, dan kita akan mulai masuk ke materinya, teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di grup ini atau kebetulan mendengarkan audio ini melalui channel YouTube, perkenalkan, saya Mirza Satria. Keseharian saya adalah sebagai entrepreneur. Saya CEO di beberapa perusahaan. Untuk profil diri saya, teman-teman bisa search sendiri, search langsung, bisa di LinkedIn, bisa dimanapun, melalui Google. Teman-teman tinggal cari, ketik nama saya Mirza Satria. Dan buat informasi juga teman-teman, bahwa apa yang saya sampaikan ini berawal bukan dari sebuah kondisi yang nyaman, teman-teman. Saya mendapatkan titipan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjalanan kehidupan yang bisa dibilang tidak nyaman. Saya pernah ditipu, kehilangan uang 5,8 miliar pada saat itu. Dan saya juga pernah menyalahkan diri saya, terlarut di dalam sebuah luka, menyalahkan orang-orang atas keadaan atau kondisi yang saya alami pada saat itu. Bahkan saya tidak henti-henti menyalahkan orang tua saya, ibu saya, ayah saya. Dan selalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya yang kenapa saya harus hidup seperti ini? Kenapa saya harus menjalani kehidupan yang seperti ini? Dari situlah saya mulai mencari jawaban-jawaban dari semua pertanyaan di dalam diri saya. Kebetulan juga teman-teman, saat ini saya adalah seorang IT programmer di salah satu subbagian divisi bisnisnya under PBB, dan saya membawahi 10 negara di ASEAN. Yang sebagai seorang IT, saya pun bekerja atau terbiasa untuk berpikir semua secara pola atau algoritma. Dan tentunya saya tidak puas jika saya hanya mendapatkan jawaban-jawaban atas semua pertanyaan diri saya dari sisi doktrin dan dogma. Karena semua itu harus bisa terlogikakan, baik secara dalil, secara sains, secara penelitian, dan secara kebenaran yang faktual atau kebenaran yang hakikinya seperti apa. Perjalanan menemukan ilmu ini saya lalui kurang lebih hampir 3 tahun, teman-teman. Satu demi
satu demi satu puzzle di dalam semua pertanyaan saya kumpulkan, sehingga pada akhirnya saya mendapatkan sebuah jawaban yang utuh terhadap segala sesuatu pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya, yang mana insya Allah di dalam setiap materi kelas yang saya sampaikan, insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan, baik itu secara kebenaran, secara sains, secara dalil, atau secara Quran, dan secara sisi-sisi yang lain. Jadi teman-teman, di pembukaan mentoring kelas kemarin, kita udah sedikit membahas mengenai yang namanya benteng penghalang rezeki atau hambatan-hambatan yang bisa membuat rezeki atau pertolongan Allah ini tidak hadir di dalam hidup kita. Karena pertolongan Allah ini tidak pernah berdiri sendiri, teman-teman. Pertolongan Allah ini tidak satu persatu sesuai dengan keinginan kita gitu, tidak seperti itu gitu. Tetapi jika Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah sudah menurunkan pertolongan untuk hambanya, teman-teman. Masalah yang Allah bantu selesaikan dari hambanya itu bukan cuma soal hambanya saja, teman-teman. Itu satu paket Allah selesaiin, Allah beresin semua. Baik itu dari sisi keluarganya mungkin, dari sisi lingkungannya, dari sisi orang yang meminta pertolongannya, semuanya Allah beresin. Jadi pertolongan Allah itu tidak hanya terhadap orangnya saja, tetapi semua lingkungannya pun akan Allah rubah menjadi sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak testimoni dari orang yang mungkin sering berkonsultasi dengan saya, orang-orang luar biasa yang pada akhirnya bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaan di dalam masalah-masalah hidupnya. Dan di grup ini pun orang-orang itu ada, teman-teman. Ada Mas Abu Darda, ada Mbak Fafa dari Bandung, ada Mbak Roziati dari Bandung, yang mereka mengalami ujian-ujian yang besar dan pada akhirnya mereka bisa menemukan keajaiban-keajaiban dari pola pertolongan Allah ini. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, saya seperti yang tadi saya bahas di awal, bahwa semua ilmu yang saya dapatkan ini berawal dari ketidaknyamanan yang ada di dalam diri saya, kondisi yang ada di dalam diri saya yang saya rasakan sendiri pada saat itu. Sehingga saya sangat paham apa yang saat ini teman-teman rasakan semua. Gimana kalutnya, gimana takutnya, gimana cemasnya. Saya sempat depresi, teman-teman. Alhamdulillah Allah mengirimkan malaikat untuk saya. Allah mengirimkan seorang
psikolog pribadi untuk saya pada saat itu. Pada saat saya diterpa badai kehidupan yang luar biasa ini, dan malaikat itu adalah ibu saya sendiri, yang kebetulan beliau juga ada di dalam grup ini. Dia adalah Bunda Mili. Saya adalah anak dari Bunda Mili. Beliau profesional di dalam grafologi. Beliau bisa membaca karakter dan lain sebagainya. Yang alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan fasilitas itu dari Allah. Allah mengirimkan langsung kepada saya psikolog pribadi yang selalu ada standby 24 jam. Bahkan di saat saya harus berurusan dengan hukum, saya harus berurusan dengan hutang, saya harus berurusan dengan ancaman, Bunda Mili, ibu saya, tidak pernah berhenti sedikit pun mendampingi saya. Tidak pernah absen sama sekali. Dan yang kedua, Allah kirimkan juga malaikat untuk saya. Di saat saya merasa hidup saya hancur sehancur-hancurnya, teman-teman, saya banyak mencari ilmu dari guru-guru yang lain. Dari Coach Sony Abikim, dari Kang Abu Marlo, dari Ustadz Nasrullah, dan dari guru-guru lain, dari Coach Reza Randy, yang pada saat itu di dalam kondisi terpuruk, teman-teman. Saya merasa frustasi karena saya butuh pelatihan, saya butuh pendampingan, saya butuh mentoring. Tetapi pada saat itu memang tidak ada pelatihan yang tidak berbayar. Tapi karena niat yang kuat, alhamdulillah Allah kembali menurunkan keajaibannya lewat tante saya, yaitu Bunda Devi. Saya ada membuat beberapa konten bersama Bunda Devi. Mungkin teman-teman yang melihat channel saya di YouTube bisa menonton atau bisa berkenalan lebih jauh dengan Bunda Devi. Beliau adalah orang yang memperkenalkan saya dengan banyak sekali guru-guru kehidupan yang luar biasa di dalam hidup saya, teman-teman. Dan kalau untuk teman-teman yang kebetulan menyaksikan atau mendengarkan audio kelas mentoring saya ini dari YouTube, di deskripsi saya sudah masukin nama-nama guru-guru yang saya sempat belajar dengan beliau. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke materinya, teman-teman. Materi di mana ternyata keajaiban dan pertolongan Allah dan rizki yang berlimpah itu bisa kita hadirkan di dalam hidup kita. Ternyata semua itu bukan sebuah kebetulan,
Ternyata semua itu bukan sebuah keberuntungan, tapi semua itu bisa kita ciptakan, bisa kita bikin, bisa kita hadirkan di dalam hidup kita. Dan di kelas mentoring ini, saya akan membagikan semua hal itu kepada teman-teman semua secara gratis. Kenapa saya tidak menjual kelas? Kenapa saya bagikan ini secara gratis? Karena saya pernah ada di posisi teman-teman, dimana saya sangat membutuhkan seseorang yang bisa memberi sebuah jalan untuk masalah-masalah saya, solusi-solusi di dalam hidup saya. Tetapi saya tidak punya kemampuan finansial pada saat itu untuk masuk ke pintu gerbang pertolongan itu. Dan karena itulah saya tidak pernah membuat kelas. Semua ilmu yang Allah kasih untuk saya bagikan gratis karena saya tahu rasanya seperti apa pada saat kita membutuhkan pertolongan orang lain tetapi terbatas karena satu dan lain hal. Di pembahasan sebelumnya, teman-teman, di situ saya bahas bahwa tembok penghalang, benteng penghalang datangnya rizki dan pertolongan Allah yang berlimpah untuk kita ibarat sebuah badai tsunami yang membasahi bukan hanya kaki kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya badan kita, tapi semua tubuh kita. Kenapa saya sebut pertolongan Allah itu seperti badai, seperti tsunami? Karena rizki dan pertolongan Allah itu benar-benar tidak bisa kita tahan dan benar-benar tidak bisa kita hentikan, teman-teman. Sampai kita merasa sudah ya Allah cukup, ya Allah sudah cukup. Seperti itulah saat Allah sudah memberikan rizki dan pertolongannya untuk hambanya yang Ia cintai. Masa gitu sih mas? Iya. Contoh konkretnya ada di dalam nafas teman-teman semua. Nafas kita adalah rizki dari Allah yang sering kali kita lupa dan sering kali kita luput terhadap rasa syukur atas rizki yang sudah Allah berikan. Sekarang coba teman-teman tahan nafas teman-teman setengah jam aja. Bisa gak? Gak bisa, teman-teman. Karena rizki dan pertolongan Allah itu gak akan bisa kita hentikan. Yang hanya membuat sekat sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan dan rizki dari Allah, itu adalah dosa-dosa kita, teman-teman. Saya memulai materi ini dengan sebuah pertanyaan yang saya ingin mengajak untuk kita merenungkan sama-sama, teman-teman. Menurut teman-teman semua, untuk apa Allah menciptakan kita? Coba, saya pengen jawabannya. Setiap teman-teman menjawab, yang ada di YouTube silahkan jawab di kolom komentar, yang ada di grup silahkan jawab di grup. Pertanyaannya adalah, untuk apa Allah menciptakan kita?
Saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Coba jawab, menurut teman-teman untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk beribadah, untuk menjadi khalifah, untuk menerima qada dan qadar dari Allah, atau apa? Menurut teman-teman untuk apa Allah menciptakan kita? Kita bahas satu-satu, teman-teman. Apakah Allah menciptakan kita untuk beribadah? Pertanyaannya lagi, untuk apa Allah membutuhkan ibadah dari kita? Apa Allah butuh ibadah kita? Enggak, Allah enggak butuh ibadah kita. Untuk mengikuti semua aturannya. Kenapa kita harus mengikuti semua aturannya Allah? Apa Allah butuh kita mengikuti semua aturannya Allah? Enggak juga. Tanpa kita pun Allah akan tetap mulia. Untuk menjadi khalifah. Khalifah apa? Pemimpin apa? Karena kalau tanpa kita pun ya bumi ini tetap berputar. Dunia ini tetap terjadi. Jawabannya, teman-teman, Allah menciptakan kita untuk dimanjakan, untuk disayangi, untuk diberi kasih sayang, untuk dicintai. Itu seperti pertanyaan, untuk apa teman-teman minta anak? Teman-teman, pada saat teman-teman pengen berkeluarga dan pengen punya anak, itu untuk apa? Untuk teman-teman kasih sayangi, untuk teman-teman cintai, untuk teman-teman manjakan. Sama, teman-teman. Allah pun seperti itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang kemarin kita sudah bahas, ada sebuah firman-Nya Allah, yang mana Allah itu bilang gini, teman-teman. Wahai Adam, silahkan engkau dan istrimu nikmati segala sesuatu yang ada di surga ini. Karena memang Allah itu menciptakan kita itu dasarnya adalah kasih sayang dan cinta kasih, teman-teman. Sehingga semua itu Allah menciptakan kita bukan karena untuk beribadah, bukan karena untuk kasih sayang. Bukan karena untuk kita menjadi khalifah. Allah menciptakan kita karena Allah sayang sama kita, karena Allah mencintai kita. Itu adalah alasan kenapa Allah menciptakan kita, teman-teman. Lalu, teman-teman, pada saat kita diciptakan sama Allah, pada saat kita sedang berada di surga, teman-teman,
Allah kasih semua hal yang kita inginkan tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus bersusah payah, tanpa kita harus berkeringat, tanpa kita harus berlelah-lelah. Kita pengen makanan, Allah kasih tring gitu. Kita pengen ini, Allah kasih tring. Maka di dalam Quran disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila Allah sudah bilang kun. Segala yang sudah Allah tetapkan akan terjadi, maka terjadilah. Tanpa kita harus berupaya, tanpa kita harus lelah, tanpa kita harus bekerja. Semua sudah Allah kasih karena Allah menciptakan kita. Dasarnya adalah karena Allah sayang sama kita, teman-teman. Hingga tiba saatnya semua itu bisa kita nikmati, semua itu bisa kita miliki tanpa kita harus bersusah payah. Allah sangat memanjakan kita. Tapi kata Allah, jangan pernah kamu dekati dosa. Jangan pernah kamu makan buah huldi itu, dan jangan pernah kamu sentuh pohon itu. Artinya, semua akan Allah kasih, tetapi jangan pernah kalian, kita, kamu mendekati dosa. Nah, sampai sini teman-teman. Lalu saya berpikir gini. Saya mencoba membaca pola dari apa yang Allah inginkan ini. Pada saat kita ada di surga, semua hal bisa kita dapatkan tanpa kita harus berlelah-lelah. Tetapi kita melakukan dosa. Yang tadinya kita mau makan, kita tinggal makan. Karena kita melakukan dosa, akhirnya yang tadinya kita makan, kita mau makan, kita tinggal makan, semua sudah tersedia, apapun yang kita mau. Akhirnya kita harus menanam. Di bumi ini kita harus menanam karena satu dosa. Yang tadinya kita harus menanam, teman-teman, karena kita kembali melakukan dosa, akhirnya kita tidak bisa lagi menanam. Akhirnya kita harus membeli. Dan yang tadinya kita harus membeli, kita bisa membeli karena kita kembali melakukan sebuah dosa, teman-teman. Kita tidak bisa lagi membeli. Akhirnya kita harus berhutang. Dan pada saat kita berhutang, kita kembali melakukan sebuah dosa lagi, teman-teman. Yang tadinya kita bisa berhutang, akhirnya kita sekarang harus gali lubang, tutup lubang. Jadi, semua itu karena dosa-dosa yang kita lakukan, teman-teman. Yang menjadikan benteng penyekat yang akhirnya menjadi tinggi, akhirnya menjadi besar, akhirnya menjauhkan kita dari rizkinya Allah yang sangat besar dan dari pertolongannya Allah yang sangat besar. Semua adalah karena dosa-dosa kita, teman-teman. Lalu
Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan di saat saya sudah terjebak dengan dosa-dosa saya yang begitu banyak, dengan dosa-dosa kita yang begitu bertumpuk-tumpuk? Saya coba lihat di Quran, dan di pembukaan kemarin saya sekilas membahas surat An-Nur 11 sampai dengan ayat 12. Pertanyaan saya gini, untuk apa Allah menuliskan di dalam Quran semua keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada hambanya yang ada di bumi ini? Dan di Quran jelas ditulis bahwa perkara keajaiban itu terjadi atau berlaku selama kita ada di dunia. Untuk apa Allah harus menceritakan kepada kita bahwa ada satu kejadian seorang nabi Zakaria, yang setiap kali dia berkunjung ke rumahnya Maryam selalu tersedia makanan-makanan yang lezat, yang Maryam tidak pernah kemana-mana, Maryam tidak pernah keluar rumah. Dan ketika Nabi Zakaria bertanya, dari mana makanan ini Maryam? Maryam menjawab, dari Allah. Lalu untuk apa Allah menceritakan itu semua? Untuk apa Allah menceritakan di dalam Quran ada seorang nabi yang dengan tongkatnya bisa membelah sebuah lautan, dan dengan memukulkan tongkatnya ke atas batu bisa membuat 9 air mata yang keluar dari atas batu tersebut? Lalu untuk apa Allah menceritakan di dalam Al-Quran ada seorang ibu yang sedang kebingungan dengan seorang bayi, anaknya yang masih bayi, yang sangat membutuhkan air pada saat itu. Dan ibu ini berikhtiar ke sana ke sini, tiba-tiba Allah menciptakan sebuah keajaiban. Keluarlah mata air dari sela kaki anaknya, yang mana mata air itu tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini, teman-teman. Untuk apa Allah ceritakan itu semua? Untuk supaya mengakui bahwa Allah itu hebat? Bukan. Allah tidak perlu pengakuan itu dari kita, teman-teman. Semua itu, teman-teman, Allah ceritakan ke kita di dalam Quran. Tujuannya supaya kita percaya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita di dunia ini itu nyata adanya. Lalu kalau begitu, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menghadirkan keajaiban Allah ini?
Itu yang akan kita bahas secara mendalam di dalam materi kelas ini, teman-teman. Salah satunya yang mungkin sudah saya sebutkan di pembukaan materi kelas ini di audio sebelum ini. Ada, teman-teman pernah dengar cerita ini nggak? Ada seorang alim, ada seorang ulama yang sangat terpandang, termasyhur. Setiap kali ada orang yang mengadu kepada ulama tersebut, ada orang yang mengadu tentang dia berhutang, solusinya apa? Beristighfar. Ada orang yang mengadukan tentang rumah tangganya, tentang anaknya, solusi dari ulama itu hanya istighfar. Ada orang yang mengadukan tentang ekonominya, solusi dari ulama itu adalah istighfar. Ternyata teman-teman, maksud dari ulama tersebut, istighfar yang diartikan dalam konteks untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat, teman-teman. Dan saya dikasih tahu oleh salah satu guru saya, caranya adalah setiap kali kamu mengingat satu dosa yang sudah pernah kamu lakukan, dosa apapun itu, lakukanlah sholat taubat. Sampai saya pernah sholat taubat di satu malam itu mungkin sekitar 10-15 kali, teman-teman. Saya melakukan sholat taubat untuk dosa-dosa saya terhadap orang tua saya. Saya melakukan sholat taubat untuk dosa-dosa saya terhadap diri saya yang ingkar atas semua kebenaran-kebenarannya Allah. Saya melakukan sholat taubat untuk dosa-dosa saya terhadap istri saya, terhadap pasangan saya. Saya melakukan sholat taubat untuk dosa-dosa saya terhadap anak saya. Saya melakukan sholat taubat untuk dosa-dosa saya kepada teman saya, kepada saudara saya, kepada tetangga saya. Pokoknya setiap kali saya ingat sebuah dosa, yang saya lakukan adalah sholat taubat. Dan dari situ satu demi satu keajaiban itu bermunculan, teman-teman. Satu demi satu pertolongan Allah itu bermunculan, yang pada saat itu saya masih belum mengerti apa dasarnya pertolongan Allah ini hadir. Saya masih belum menerima dengan kata-kata ya Allah mau nolong aja, nggak bisa, ini pasti ada polanya. Sampai akhirnya, teman-teman, dari cerita awal yang tadi saya sebutkan, ingat bahwa kita ini adalah makhluk surga. Dan keajaiban Allah itu nyata. Apa yang saya inginkan, Allah kabulkan. Apa yang saya harapkan bisa terjadi. Satu demi satu hal itu menjadi kenyataan, teman-teman. Dan
inilah yang akan kita bahas selama mentoring class. Mungkin kita akan deep dive, kita akan menyelam ke dalam ayat-ayat Allah, ke dalam sains, ke dalam dalil, ke dalam Quran selama kurang lebih sebulan atau 2 bulan ke depan. Yang mana saya sangat berharap teman-teman bisa memberikan testimoni keajaiban-keajaiban yang teman-teman rasakan. Bahkan pada saat teman-teman mengikuti mentoring kelas ini. Bahkan pada saat mentoring kelas ini masih berjalan. Setiap kali teman-teman merasakan keajaiban, teman-teman boleh tulis di kolom komentar untuk teman-teman yang ada di YouTube. Atau teman-teman boleh sharing semua keajaiban-keajaiban yang teman-teman rasain di WhatsApp grup kita. Dan yang ada di YouTube juga kalau mau gabung ke WhatsApp grup kita ngobrol bareng di WhatsApp grup. Linknya udah saya taruh di deskripsi video YouTube-nya. Kenapa kok pertolongan Allah ini harus dimulai dari yang namanya rizki? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang rizki. Mas, bukannya Allah itu sudah menetapkan rizki untuk kita? Bukannya Allah itu rizki yang kita terima selama di dunia ini ada batasannya? Mas, gimana caranya saya terlepas dari jeratan hutang? Yang mana semua hal ini akan kita bahas satu persatu secara mendalam. Dan kenapa saya buka dari dasarnya dulu, supaya kita sama-sama punya pondasi yang kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Jadi harapan saya, teman-teman bisa mendapatkan sebuah jawaban yang utuh, sebuah kebenaran yang utuh. Tidak langsung masuk ke pokok permasalahan yang teman-teman hadapi. Sebagai contoh teman-teman, sebagai contoh, ada sebuah teori yang sangat menarik yang namanya teori jeruk nipis. Untuk membahas ini ada kaitannya sama utang dan masalah hidup. Ini saya memberikan contoh yang singkat aja sebelum nanti kita perdalam, teman-teman. Saya sekarang ingin teman-teman memejamkan mata teman-teman semua. Teman-teman memejamkan mata teman-teman semua. Dan teman-teman membayangkan di hadapan teman-teman itu ada sebuah kulkas yang isinya, begitu teman-teman buka kulkas itu, isinya ada kue yang enak, ada buah-buahan yang berlimpah, ada apel yang merah mengkilap, ada pisang yang kuning terang menyala. Saya ingin teman-teman membayangkan ini sambil menutup mata teman-teman semua. Ada stroberi, ada anggur. Lalu di pojok kulkas itu ada satu jeruk nipis yang mungkin kelihatannya biasa aja, warnanya hijau, kecil. Tapi teman-teman ambil jeruk nipis itu sekarang.
Teman-teman ambil jeruk nipis itu, keluarkan dari kulkas, potong jeruk nipis itu jadi 2, dan di dalam bayangan itu teman-teman jilat jeruk nipis itu. Lalu setelah teman-teman jilat jeruk nipis itu, teman-teman peras jeruk nipis itu dan masukkan ke mulut teman-teman semua. Apa rasanya teman-teman? Asem, gak enak, kecut, gak kuat. Oke. Sekarang saya minta teman-teman semua membuka mata teman-teman. Masih kerasa gak rasa jeruk nipis itu di mulut teman-teman? Mungkin ada yang masih sedikit kerasa, ada yang asamnya tuh masih nempel, ada yang padahal jeruk nipisnya nggak ada teman-teman. Tadi kita hanya berimajinasi. Maksud dari ilmu jeruk nipis ini adalah seperti itulah masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini teman-teman. Ketakutan yang kita rasakan pada saat kita dikejar-kejar orang yang menagih hutang. Ketakutan yang kita rasakan pada saat kita sedang menghadapi masalah yang menurut kita begitu besar di hadapan kita. Kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan yang kita rasakan tentang apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Semua itu adalah ilusi teman-teman. Semua itu adalah jeruk nipis tadi. Semakin banyak ketakutan di dalam hidup teman-teman, berarti hidup teman-teman terlalu banyak jeruk nipisnya. Satu, sebelum saya tutup materi kedua ini teman-teman, saya mau sharing. Pernah ada seorang yang berkonsultasi sama saya terkait dia sedang menghadapi masalah hutang piutang. Coach, tolongin coach, saya lagi bingung, saya ditipu, saya berhutang. Wah, saya bilang luar biasa. Loh kok luar biasa coach? Iya, emang hutangnya berapa? 500 juta coach. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah coach? Saya pusing ini coach, tolong bantu saya. Bu, ini orangnya ada di grup ini ya. Jadi mungkin kalau ada yang merasa, ya senyum-senyum sendiri aja lah gitu. Saya bilang gini, Bu, hutang itu adalah bukti kalau orang percaya sama ibu. Bukti kalau ibu itu sebenarnya adalah orang yang amanah. Orang nitipin uang 1 juta aja itu susah loh Bu. Sekarang ibu dikasih amanah 500 juta sama orang, itu berarti ibu orang yang beruntung. Ibu orang yang dikasih rizki sama Allah, dikasih amanah sama Allah. Makanya kenapa saya bilang alhamdulillah. Nah, yang harus kita rubah teman-teman adalah mindset di dalam diri kita sendiri. Karena pada saat kita berpikirnya hutang, saya adalah orang yang berhutang,
Hutang itu memenjarakan, hutang itu membunuh, hutang itu menyempitkan, hutang itu membuat penderitaan, hutang itu menyiksa. Karena semua hal yang ada di dalam hidup kita itu adalah energi, teman-teman. Setiap kata-kata kita adalah energi. Setiap rasa yang kita rasakan adalah energi, dan setiap pikiran kita pun adalah energi. Tapi sekarang coba kita balik mindsetnya, kita ganti mindsetnya, kita rubah mindsetnya. Bukan saya berhutang, tapi saya diberikan amanah sama Allah lewat orang ini sebesar 500 juta. Di situ ibu ini terdiam. Iya ya mas, rasanya lega gitu, kayak saya bebas gitu dari beban yang selama ini saya bawa. Iya. Dan yang luar biasanya teman-teman, ibu ini bangkrut, tidak punya usaha pada saat itu. Tapi karena sebuah amanah, dan amanah itu datang dari siapa? Dari Allah, teman-teman. Lewat orang tersebut. Karena ibu ini mengakui amanahnya, menerima amanah yang dititipkan sama Allah. Subhanallah, kurang dari 2 bulan amanahnya bisa diselesaikan oleh ibu ini. Karena ibu ini hebat? Enggak. Karena memang keajaiban Allah itu nyata. Pada saat kita bisa mensyukuri, kita bisa menghindari diri kita dari dosa, semua pertolongan Allah, semua keajaiban yang Allah berikan, yang Allah akan berikan, itu akan terwujud di depan mata kita semua, teman-teman. Yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi semua masalah-masalah yang saya sebutkan ini. Itu hanya sebagai salah satu contoh testimoni dari mentoring kelas yang teman-teman sedang dengarkan saat ini. So, pada saat kita merubah mindset, teman-teman, dari mungkin 15 menit yang lalu, teman-teman merasa hidupnya penuh penderitaan, teman-teman merasa hidupnya penuh dengan tekanan, punya hutang yang banyak. Begitu kita ganti, pertanyaan saya, sekarang teman-teman punya hutang enggak? Enggak, coach. Yang ada, kita punya amanah dari Allah, dan kita adalah orang yang dapat dipercaya, sehingga Allah menitipkan amanah itu. Kita adalah orang yang terpilih, yang Allah pilih. Kita adalah orang yang Allah yakin mampu untuk diberikan amanah itu, teman-teman. Maka hidup kita akan jauh lebih berkelimpahan dengan rasa syukur. Dan itulah bukti bahwa Allah itu sayang sama kita, teman-teman. Allah sayang sama kita melebihi sayangnya kita terhadap anak-anak kita, teman-teman. Maka mulai saat ini dan di video selanjutnya, di audio selanjutnya, di mentoring kelas ini, yang saya butuhkan dari teman-teman adalah merubah mindset teman-teman semua terhadap yang namanya masalah,
terhadap yang namanya ujian, terhadap yang namanya penderitaan, luka batin dan lain sebagainya. Itu semua adalah jeruk nipis di dalam hidup teman-teman semua. Itu semua adalah ilusi, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas dulu, setelah kita paham ternyata yang membuat jauhnya kita dari rizki Allah yang berlimpah dan pertolongan Allah yang sangat dekat itu adalah dosa kita sendiri dan mindset kita sendiri. Mengecilkan artinya Allah terhadap masalah kita adalah dosa, teman-teman. Dan mungkin itu dosa yang kita selama ini selalu lakukan. Dan kembali di materi yang selanjutnya saya akan bahas kenapa Allah tunjukkan keajaiban dan Allah tuliskan semua itu di Quran. Dan keajaiban itu untuk kita di dunia, teman-teman. Bukan nanti kita di akhirat, bukan nanti kita di surga, bukan sebelum ini. Itu terjadi untuk kita di dunia. Sekarang saya bertanya sama teman-teman, apa teman-teman mau menerima keajaiban itu? Coba sekarang teman-teman tulis di kolom komentar, teman-teman yang ada di YouTube tulis di kolom komentar, teman-teman yang ada di grup bisa tulis di WhatsApp grup kita. Apakah teman-teman mau dan siap untuk menerima keajaiban-keajaiban yang akan datang bertubi-tubi seperti badai tsunami di dalam hidup teman-teman semua? Yang bahkan rizki itu teman-teman gak bisa tolak sama sekali. Bahkan seorang Abdurrahman bin Auf pernah meminta sama Allah, ya Allah sudah ya Allah. Tapi setiap kali dia sedekahkan, kembali datang berkali-kali lipat hartanya. Dan itu terjadi di dunia ya Allah. Itu terjadi di bumi, teman-teman, bukan di akhirat. Ini cerita tentang dunia. Dan rahasia inilah yang akan saya buka. Pola pertolongan Allah inilah yang saya akan buka ke teman-teman semua di dalam mentoring kelas ini. Sekian dulu video dari saya, audio dari saya di mentoring kelas yang kedua ini, teman-teman. Saya berharap, saya mau minta tolong ke teman-teman semua yang teman-teman sudah merasakan keajaiban-keajaiban dari ilmunya Allah yang kita praktekkan bersama ini. Mohon sebarluaskan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada semua orang. Karena harapan saya ilmu ini bisa sampai ke sebanyak-banyaknya orang yang pada akhirnya kita semua paham, kita semua akan mengerti bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu cinta banget sama kita. Dan kita tidak pernah ditakdirkan untuk menjalani semua penderitaan-penderitaan hidup kita, kecuali adalah karena dosa kita sendiri, teman-teman. Sekian dulu mentoring kelas yang kedua dari saya, teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi penambah semangat kita untuk terus beribadah, menjadi booster ibadah kita. Dan tolong terus lakukan riadohnya
Setiap kali teman-teman mengingat satu dosa, lakukan sholat tobat dan buktikan keajaiban Allah sambil kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Dan tidak lupa saya mengingatkan juga bagi setiap teman-teman yang sudah merasakan adanya hadirnya keajaiban Allah dari ilmu ini, mohon tulis testimoni teman-teman semua di kolom komentar, di grup WhatsApp, sebarkan lagi ke teman-teman yang lain. Allah itu sayang sama kita, teman-teman. Allah itu gak pernah ninggalin kita. Allah itu selalu dekat dari diri kita. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, teman-teman. Sekian dulu dari saya, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman semua tetap berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Diberi keberkahan, keberlimpahan, rizki harta, rizki kesehatan, rizki diselesaikan masalah-masalah kehidupan teman-teman semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.